Sabtu 31 Januari 2026, Bupati Kutai Timur Ardiansah Sulaiman melakukan kunjungan kerja di Desa Karangan Seberang, Kecamatan Karangan. Kunjungan kerja dirancang bukan sekedar seremoni, melainkan ikhtiar yang menyentuh denyut infrastruktur, ekonomi kerakyatan, hingga sendi kebudayaan masyarakat. Turut membersamai anggota DPRD Kalimantan Timur Agus Riansyah Ridwan, anggota DPRD Kutai Timur Said Umar, Kepala BKPSDM Misliansah dan Kepala BPBD Kutai Timur Sulastin, serta Kabak Prokompi Iwan Adiputra, perwakilan Dinas Koperasi dan PUPR Kutai Timur. Rombongan ini sebagai tanda keseriusan dan kesungguhan koordinasi antar lembaga dalam mengawal agenda pembangunan daerah. Awal agenda dimulai dengan peresmian KSU Koperasi Permata Jaya di Dusun Tepian Desa Karangan Seberang. Bangunan permanen ini diharapkan menjadi lokomotif penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menata tata kelola agar lebih terukur dan berdaya saing. Masih di Desa Karangan Seberang, Ardiansah Sulaiman dan rombongan bergerak menuju Jalan Soekarno-Hatta RT 04 untuk meninjau progres pembangunan kolam wisata desa. Destinasi wisata ini diproyeksikan menjadi simpul baru pariwisata yang mampu mendobrak pendapatan asli desa. Ardiansah mengingatkan kepala desa agar setiap langkah pembangunan berpijak pada perhitungan yang matang dan dilakukan studi kelayakan terlebih dahulu agar investasi yang diluncurkan melalui dana desa tidak mubazir dan benar-benar menarik minat pengunjung. Di RT 06 masih di Desa Karangan Seberang, perhatian Ardiansah Sulaiman tertuju pada usulan pembangunan kanal banjir dengan karakter wilayah yang rentan genangan. Sistem drainase menjadi kebutuhan mendesak agar luapan air tak lagi menggerus aktivitas warga saat curah hujan meninggi. Tak hanya itu, Ardiansah Sulaiman juga secara simbolis meletakkan batu pertama pembangunan pondok pesantren Tahfiz Darussalam. Langkah ini menegaskan dukungan pemerintah daerah terhadap pembinaan generasi penghafal Al-Quran sebagai fondasi moral di tengah laju pembangunan. Di awal pembangunan ini, Bupati Ardiansah menyumbang 50 sak semen kepada panitia pembangunan Pompes Hafiz Al-Quran Darussalam. Rangkaian kunjungan kerja Bupati Kutai Timur ditutup dengan peresmian Balai Adat Basap di Desa Karangan Seberang. Bangunan ini dirancang sebagai pusat pelestarian budaya sekaligus ruang musyawarah lembaga adat. Dalam sambutannya, Ardiansah menegaskan pentingnya menjaga marwah Balai Adat sebagai ruang bertukar pikiran dan menyelesaikan persoalan sosial masyarakat agar tradisi leluhur tetap bersemi di tengah perubahan zaman. Beberapa waktu yang lalu, itu pertemuan di kantor Bupati, mereka tidak mau disebut Dayak. Mereka hanya disebut masyarakat Basak. Masyarakat adat Basak. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Untuk betul-betul nanti kalau memang mengajukan, ya silakan sesuai dengan apa yang disiapkan. Apa yang disiapkan itu. Mungkin juga nanti ada yang mendampinginya, silakan. Betul-betul untuk dicek ada wilayahnya, lalu ada tata aturan di masyarakatnya, dan sebagainya. Nah, kalau lembaga itu hanya betul-betul untuk mengelaborasi adat dan budaya, ini yang sekarang sedang kita kembangkan sebagai bentuk daripada kita memiliki keberagaman adat dan budaya. Dan apabila adat dan budaya itu berkembang, lebih mengarah kepada peningkatan pemahaman adat dan budaya, lalu menjadi acuan kita di dalam pariwisata. Wisata itu ada wisata budaya, ada wisata adat, ada wisata pendidikan, ada wisata lingkungan, dan sebagainya. Dari koperasi hingga kanal banjir, pembangunan Pompes Hafiz, wisata desa hingga balai adat, Karangan menjadi potret bagaimana pembangunan Kutai Timur dirajut bertahap, berlapis dan berakar pada kebutuhan nyata masyarakat. Dari Desa Karangan Seberang, Kecamatan Karangan, Tim Liputan Newsroom RPD Kutim mengabarkan. Newsroom RPD Kutim, subscribe, like, and share.